In syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu ittiraran. Jika menginginkan oleh kamu akan bahwa menjadi oleh kamu hurran, yaitu orang yang merdeka, maknanya terbebas dari dunia, terpaut dengan Allah terus. Fatruk, maka tinggalkan olehmu kulla amrin, akan tiap-tiap perkara, illam tatruku ikhtiaran, jikalau tidak membiarkan oleh kamu akan perkara itu secara pilihan, taraktahu ittiraran, maka meninggalkan oleh kamu akan perkara itu secara terpaksa. Artinya manusia, saudara, di mata Allah ada macam-macam kelas. Ada namanya kita orang nih, ada yang disebut kelas budak. Pangkat kita pangkat budak, karyawan. Kedua, ada pangkat pembisnis. Ketiga, ada pangkat orang merdeka. Di mana kita dilihat dari kriteria yang ada. Yang namanya karyawan, dia bakal mengerjakan pada batas aturan yang ada. Masuk kantor jam 8 sampai jam 4. Maka kalau udah lewat jam 4 nggak mau, karena udah selesai tugasnya, dia pulang. Ini namanya disebut karyawan. Masuk jam 7 nggak mau, belum waktunya, karena yang disuruh jam 8. Ini namanya disebut kelas karyawan, kelas budak namanya, yang kayak begini. Begitu. Ibarat ada orang dagang jeruk. Kita beli jeruk, kita nanya, "Bang, jeruk ini sekilo berapa ya?" Kata dia 10.000 sekilo. Baik, saya beli 10 kilo. Kita belilah tuh jeruk 10 kilo. Kemudian ditimbang sama dia. Waktu ditimbang, dimasukin plastik, adanya 5,5 kilo lebih. Diambil lagi 5 kilo 2 on. Ambil lagi 5 kilo 1 on. Tukar lagi 5 kilo kurang 2 on. Tukar lagi 5 kilo lebih 1 on. Sampai setengah jam. Tukar. Kita liatin aja, baru ketemu 5 kilo lempeng. Kalaulah kita sebagai pembeli melihat pedagang jeruk begini ini, namanya pedagang apa namanya? Hah? Namanya pedagang apa model begitu? Hah? Pelitnya kenapa? Hah? Ngepas tangan. Pelit. Yang pedagang model begini ini, kita demen apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Hah? Kenapa gedek? Pas-pasan. Allah begitu. Disuruh sholat 17 rakaat, nggak mau lebih sama qobliyah sama ba'diyah. Pas-pasan. Ini namanya hamba pelit, perhitungan nama Allah. Allah gedek sama hamba model kayak begini. Mentang-mentang 17 rakaat, namanya pangkat budak dia. Bukan belum merdeka. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada yang pangkatnya pembisnis. Pembisnis itu di mana ada profit dikejar. Namanya juga profit oriented. Itulah yang namanya pedagang. Di mana ada untung dikerjakan. Ini sholat duha, ini ganjarannya gede, kerjakan. Ini sholat ini ganjar gede, kerjakan. Ini namanya kelas pedagang. Nyarinya untung aja, untung. Sholawat aja milih-milih. Sholawat Maryam, ini duitnya banyak. Padahal sholat Ibrahimnya paling tinggi, kurang suka dia. Nggak ada duit-duitnya Allah semua Ibrahim. Ini dari kecil gua baca tiap sholat juga begitu. Ini namanya kelas pedagang kayak gini. Tapi yang paling tinggi kelas orang merdeka. Bagaimana caranya?
kata Imam Al-Haddad, in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illa tatruku ikhtiaran taraktahu irtiran. Kalau Anda pengen menjadi orang merdeka, orang yang bebas dari kepentingan kecuali kepentingan Tuhan yang ada, tinggalin apa saja yang tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Apa aja yang tidak membuat dekat sama Allah, tinggalin. Jika Anda tidak meninggalkannya dengan pilihan, Anda tinggalkan dengan keterpaksaan. Begitu. Begini, duit supaya kita menjadi orang yang bebas, merdeka, bukan orang yang terjajah dengan dunia, maka duit infakkan dengan pilihan hati. Kalau enggak bisa pilihan hati, paksa. Caranya biar kata 1000 tiap hari, paksa terus, berat, paksa terus, biar kita menjadi orang yang merdeka. Itu begitu. Ibadah begitu, paksa terus. Kalau kita tidak bisa meninggalkan secara hasrat hati, tinggalin, biar terpaksa gak apa-apa. Dari keterpaksaan menuju kebiasaan. Itu begitu. Zikir, sholat, dipaksa. Semuanya dipaksa. Maka ada orang ngadu, amalannya apa biar ngaji rajin? Kata Kiai, 5 amalannya. 5. Jangan tinggalin ini yang 5. Apaan? PAKSA. Apa itu? Paksa. Itu amalannya. Udah ntar juga rajin. Biar kita jadi orang merdeka, orang bebas. Begitu. Jadi sehingga kita enggak termotivasi surga, tidak termotivasi neraka. Sebab kalau termotivasi surga, bagaimana bila Allah tidak mencipta surga? Apa kita mau beribadah kepadanya? Kata Krisa. Bukan itu firman Allah di dalam kitab Zabur. Begitu. Begitu. Aman Nabi Daud alaihissalam. Daud, ente ini ibadah kalau karena surga, bagaimana kalau saya tak cipta surga? Ente kagak ibadah. Ibadah karena saya aja. Entar kalau saya kasih surga. Karena saya aja itu orang merdeka. Jadi jangan karena ente ya. Ibadah saja. Maka bacalah sholawat karena kebutuhan, jangan karena tuntutan. Kalau karena tuntutan, udah seminggu baca sholawat belum ada perubahan, berhenti. Karena tuntutan, jadilah karena kebutuhan. Tapi kita butuh sama Nabi Muhammad, butuh sama rahmatullah. Begitu. Tinggalin yang gak berfaedah. Kalau gak bisa pilihan, paksa. Baru kita merdeka. Kalau enggak, nanti kita menjadi hamba hawa nafsu. Hamba hawa nafsu. Batasi. Waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian, waktu kita main jam sekian. Harus dibatasi. Kalau enggak bisa. Saya itu teman-teman tuh kalau umroh begitu. Ada teman kita, ya Allah, baru ngasok bentar aja suruh bangun. 5 menit kagak bisa. Begitu. Emang begitu. Kudu dipaksa. Enggak lah. Ntar sampai rumahnya ngir-ngir ya. Dongeng sama temennya, gua kemarin kata yang umroh udah sekali, gua belum, baru dia tinggal-tinggal. Nah, emang kudu begitu supaya menjadi abdul hur, hamba yang merdeka. Begitu, begitu. Jadi orang merdeka, yaitu orang yang hatinya maunya, itu begitu, begitu. Latih kita. Nggak ada orang yang terlahir udah pintar. Belajar dulu, deres, ulang-ulang, deres, ulang-ulang, paksa, ntar nanti pintar. Nggak ada orang terlahir dermawan, semua pelit. Latih, sekarang udah latih, jangan dipaksa. Latih, itu begitu, latih. Kalau dipaksa bisa. Lihat itu yang punya motor, dulu ngimpi pengen punya motor, dipaksa sama kredit, ya akhirnya 3 digojekin. Gara-gara itu umroh begitu, paksa biar 1000
ke Rasulullah, 1000 perak ke Rasulullah, paksa nyampe ke Madinah. Beneran. Tapi kalau nggak dipaksa, ntar aja, ya alamat. Itu begitu. Maka orang yang sibuk dengan urusan dunia, dia adalah budak dari hawa nafsunya, berpaling dari Allah. Orang yang meninggalkan dunia secara pilihan adalah orang yang sangat tinggi di mata Allah. Maka Nabi doanya begini. Ada doa Nabi yang umatnya kurang mau ngamalin, padahal sunnah Nabi. Ini doa ini jarang mau ngamalin. Begitu, padahal dibacanya sekalian di sholat. Nabi itu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa aminni miskinan wa khsurni ghadan ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin di akhirat. Mau ngamal enggak saya jazain. Jadi Nabi itu, saudara, enggak boleh kita jadikan rujukan. Miskinnya Nabi itu pilihan. Pilihan. Maunya dia. Milih. Kalau kita miskinnya pilihan apa kepaksa? Kepaksa. Beda. Begitu beda. Beda kelas. Pengennya kaya. Kita sholat duha pengen kaya, baca dalail pengen, baca ratib pengen, baca sholawat Muhammad pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Maka doanya dibalik, minta miskin. Tandanya minta kaya dikasihnya miskin. Dibalik doanya, minta miskin biar dikasih kaya, cuma takut manjur. Lah kenapa yang monok nggak takut manjur? Kudu yakin manjur. Kita ini kan kurang yakin. Kan Nabi bilang, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Anda doa mantepin di hati. Kalau udah baca sholawat Muhammad 100 habis sholat, udah tenang. Proposal udah diajukan, tinggal cair. Udah gitu aja. Setiap habis proposal diajukan tunggu cair. Gitu. Masa lotre diisi 36 kotak kagak nembus. Kan lotre kan ada 36 kotak tuh. Semuanya diisi, nembus gak? Nembus ya. Yakin. Begitu. Jangan kita gak yakin. Apa iya? Itu gak yakin. Yakin.